Oke, sudah. Oh ya, sekarang saya record pakai Saya note. jadikan co-host, Bu. Oh iya, Bu. Pak Abdul jadikan Bu Betty co-host. Ya, selamat pagi anak-anak. Ayo, kamera suaranya diaktifkan dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Sebelum kita mulai belajar. Dimulai aja. Iya, Bu. Ya. Halo, Pak Rajab. Ya, Boleh mulai, Bu. Pak, silakan. Iya, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolong Stefani pimpin doa, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai dan kegiatan kita, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ini yang masuk cuma 8 orang, gimana nih? Yang lainnya mana, Nak? Ya. 6 orang lagi mana tadi? Alfa ya semua. Ya sudah, nanti beritahu ya. Jangan suka bolos-bolos, nggak baik itu. Ya, Nak ya? Ya, baik. Hari ini akan belajar tentang bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelumnya saya pelajari tentang bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat kan sudah dipelajari ya sebelumnya. Masih ingat kan? Ya, misalnya penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. 7 tambah 3 hasilnya berapa, Nak? Penjumlahan biasa. Oh. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, Bapak andai ini, misalnya kalian punya utang itu 3. Negatif itu kalian andaikan utang 3. Kemudian kalian berutang lagi 2. Utang kalian tambah berapa? Tambah banyak atau berkurang? Nah, berapa tadi? Utang 3 tambah utang lagi 2. Utangnya tambah berapa? Hah? Positif 5. Kok positif 5? Negatif itu kita anggap utang. Negatif 5. Kita belajar ini di rumah ini. Ya. Nanti belajar lebih giat lagi ya. Nah. Iya. Nah, di sini kita akan mempelajari bentuk aljabar itu manfaatnya. Tidak hanya kita belajar begini saja, tidak ada manfaatnya. Pasti kita belajar pasti ada manfaatnya. Manfaat itu kalau misalnya kalian mau mengelola keuangan itu bisa pakai aljabar. Kemudian kalau untuk pedagang biasanya dia mau untung rugi dia tahu di situ. Nah, banyak kegunaannya aljabar itu untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Tujuan kita belajar aljabar, bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan bentuk aljabar itu apa, kemudian unsur-unsur aljabar kalian bisa jelaskan,
dan bisa melakukan penyembelahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini nanti kita akan Bapak buat kelompok. Nah, di situ nanti akan Bapak nilai bagaimana kalian aktif di dalam kelompok itu. Bisa ya? Ya. Sebelumnya, Pak Guru akan jelaskan dulu materinya sedikit. Oh ya, nanti ya, Papa ada tampilkan di layar dulu ini. Tunggu. Nah, sudah tampak di layar kalian? Bisa. Sekarang perhatikan ya. Ya, sekarang di ini dulu. Di mute suaranya dulu. Dinonaktifkan dulu suaranya. Ya. Kita akan belajar tentang aljabar. Nah, pengertian bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu adalah kombinasi koefisien dengan variabel dan konstanta yang dihubungkan paling sedikit satu tanda operasi hitung. Tanda operasi hitung itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. 3P tambah 8. 3 itu koefisiennya, variabelnya itu P, dan konstantanya 8. Contoh yang kedua, 4X tambah 3Y tambah 8. Konstanta dari X itu 4, variabelnya dulu ya, variabelnya itu X dan Y, koefisien dari X itu 4, koefisien dari Y itu 3, dan konstantanya adalah 8. Aljabar itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama, variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi, Papa ulangi, variabel itu kalian pahami lambang pengganti. Jadi kita mau mengganti suatu bilangan yang belum diketahui, itu yang nilainya belum jelas. Variabel sering juga disebut dengan peubah. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, E, sampai Z. Itu variabel, ingat ya. Kemudian ini nih, yang menemukan aljabar. Namanya itu Al-Khawarizmi. Nah, itu sekedar kalian pengetahuan saja. Ya, kemudian contoh variabel. Variabel dari bentuk aljabar 7M tambah 2N kurang 3 adalah, variabelnya ini adalah, kita lihat, M dan N. Ingat ya, variabel itu berbentuk huruf kecil, A sampai Z. Nah, variabel itu yang di atas contohnya ini adalah M dan N. Nah, itu variabel. Kemudian ada lagi namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Jadi kalau ada bilangan yang ada variabelnya itu namanya koefisien. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan koefisien bentuk aljabar 9A kurang 3B tambah 2. Nah, lihat, 9A. Berarti 9 itu koefisien dari A. Dan ada lagi min 3B, negatif 3B. Nah, negatif 3 itu merupakan koefisien dari B. Nah, seperti itu. Jadi ingat, koefisien itu bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Jadi kalau kalian dapat bentuk aljabar, kalau ada angka yang ada temannya huruf di belakang, itu namanya koefisien. Nah, kemudian konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, ini kebalikan yang tadi.
Kalau koefisien tadi ada variabelnya, kalau konstanta itu yang tidak ada sama sekali variabelnya. Jadi dia angkanya angka tok saja. Tidak ada yang lain. Nah, ini contohnya. Tentukan konstanta bentuk aljabar 12x tambah 2. Nah, mana yang tidak ada variabelnya di situ? Kalian lihat. Ayo, konstanta. Apa itu? Bilangan yang tidak memuat variabel. Dari 12x tambah 2, bilangan mana yang tidak ada variabelnya? Ayo perhatikan. Konstanta 12x tambah 2. Dari bentuk ini, yang mana yang tidak ada variabelnya? 12x ada variabelnya tidak? Ada, yaitu x kan? Nah, kalau konstanta itu tidak ada variabelnya. Mana yang tidak ada variabelnya di situ? 3. Kok 3? Dari mana 3? Itu kan 12x tambah 2. Dari 12x tambah 2 itu, yang mana yang tidak ada konstantanya? Yang tidak ada variabelnya, maaf. Nah, ini. Dari bentuk aljabar 12x tambah 2, 2 itu merupakan konstanta. Kenapa 2? Karena tidak ada variabelnya. Coba lihat, yang 12x kan ada variabelnya x, toh? 12x. Berarti 12 itu ada variabelnya x. Sedangkan angka 2 di belakang itu konstanta. Karena tidak ada variabelnya. Itu konstanta. Jadi ingat itu, yang tadi. Variabel, koefisien, dan konstanta. Sebelumnya Bapak lanjut, bagaimana? Ada pertanyaan? Ingin bertanya? Ya, karena tidak ada pertanyaan, Bapak lanjut. Ada lagi yang namanya suku. Apa itu suku? Bukan kayak kita ada suku Papua, suku Jawa, tidak, bukan seperti itu. Kalau di matematika, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Itu. Kenapa jaringannya jelek ya? Ya. Nanti biarkan saja, nanti dia kembali lagi tuh. Ayo, ini siapa ini? Mana ini dia? Udah kelihatan wajahnya. Mana Sandra? Sandra, duduk Sandra. Ayo perhatikan. Aku ulangi. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya seperti ini. Bentuk aljabar 4x tambah 3y tambah 8 itu terdiri dari 3 suku, disebut trinomial, suku 3. Jadi kalau kalian lihat ada 3 bentuk seperti ini, 4x, 3y tambah 8 itu suku 3. Atau di matematika disebut trinomial. Kalau hanya ada 2, misalnya 3p kuadrat kurang 6 atau dan 4L tambah 5, itu cuma 2 suku, disebut binomial atau suku 2. Bentuk aljabar 8A. Bentuk aljabar 8A pangkat 3 dan min 3B terdiri dari 1 suku, disebut monomial. Nah, itu. Nah, kalau lebih dari 3, itu disebut polinomial. Bisa ya, kalau 3, itu 3, suku 3 namanya. Kalau 2, suku 2. Kalau monomial itu suku 1, dan polinomial itu suku banyak. Dia lebih dari 3, itu suku banyak. Ya.
Bentuk aljabar itu juga mengenal istilah suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ini 3A min 7A dan 20A itu sejenis. Kenapa dia sejenis? Karena variabelnya sama. Lihat itu. Variabelnya apa di situ? 3A negatif 7A, 20A itu variabelnya sama. Variabelnya apa itu? Variabelnya adalah A. Nilainya itu berbeda tapi variabelnya sama. Dia disebut sejenis. Yang namanya sejenis itu kalau variabelnya sama. Ingat itu, variabelnya sama, oh berarti dia sejenis. Tapi walaupun sejenis, kalau variabelnya beda, itu tidak sejenis. Kalau variabelnya sama tapi pangkat dari variabelnya beda, itu dia tidak sejenis. Coba kita perhatikan 9x pangkat 4y dan 2y pangkat 2x. Lihat, itu tidak sejenis. Kenapa? X itu yang sebelah kiri atau yang pertama itu pangkatnya 4, x pangkat 4. Sedangkan yang 2y pangkat 2 itu X-nya pangkat 1. Makanya dia tidak sejenis. Seperti itu. Jadi kalau ada variabelnya tidak sama pangkatnya, walaupun variabelnya sama, itu dia tidak sejenis. Bisa paham? Kemudian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Cara yang kita gunakan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan itu kita buat pemisalan dan mengubah ke bentuk matematika. Lalu untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan apabila suku-suku itu sejenis. Ini. Tentukan penjumlahan dan pengurangan berikut. Kita lihat. 3x tambah 2y tambah 2 tambah 8x tambah 6y tambah 4 kurang 2x kurang 4y kurang 3. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Penyelesaiannya seperti ini. Pertama kita tulis ulang dulu. Kemudian suku sejenis kita kelompokkan. Jadi lihat, yang x itu kita gabung dengan x. Kita jadikan satu dulu. Seperti ini. 3x tambah 3x kurang 2x. Yang xx itu Pak Guru gajikan 1. Variabelnya kebetulan sama, x. Kemudian yang y, lagi Pak Guru kelompokkan. 6y, kemudian 4y, itu Pak Guru jadikan 1. Ini lihat di tengah. Dan yang koefisiennya Pak Guru gabung. Konstantanya. 2, 4, dan negatif 3 itu Pak Guru gabung di belakang. Jadi suku sejenisnya kelompokkan dulu. Seperti itu. Kemudian kita tinggal kurangi angkanya saja. Atau kita jumlahkan. X-nya kita simpan di luar. Kita buat kurung, tinggal angkanya yang kita jumlahkan. Jadi tadi yang di atas ini kalian perhatikan kursornya Bapak ini. 3 tambah 3 kurang 2. Ini. 3 tambah 3 kurang 2. X-nya tetap. X Pak Guru taruh di belakang. Jadi yang dijumlahkan itu hanya koefisiennya saja. Berarti 3 tambah 3 kurang 2X. Yang Y juga begitu. 2 tambah 6 kurang 4. Baru Y. 2 tambah 6 kurang 4. Y. Jadi hanya koefisiennya yang Pak Guru jumlahkan atau kurangkan. Itu. Sama halnya juga dengan konstantanya. 2 tambah 4 kurang 3. Ini yang dari atas ini. Pak Guru bikin kurung. Setelah itu baru kita jumlahkan. Suku sejenis jumlahkan dan dikurangkan. Jadi yang sejenis kita jumlahkan. Inilah hasilnya. Dari mana dapat 4x tambah 4y tambah 3? Coba kita lihat. 3 tambah 3 berapa? Kurang 2? 4. Berarti tinggallah 4x, ya kan?
Nah, ini lagi. 2 tambah 6, 8. 8 kurang 4, 4. 4 Y. Kita tulis ke bawah. 4 Y. Dan 2 tambah 4, berapa? 6. Kurang 3. 3. Nah, 3. Sisalah 3 di bawah sini. Jadi begitu. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu, kita buat dulu pemisalan. Dan mengubah ke bentuk matematika. Oh, ini salah ini. Pertama kita itu kelompokkan dulu. Kelompokkan suku sejenis. Baru kita jumlahkan koefisiennya. Ya, seperti itu. Demikian. Papa hanya jelaskan singkat. Untuk kalian lebih paham lagi, mari kita kerjakan yang ada di LKPD yang Bapak sudah bagi lewat WA itu. LKPD yang Bapak sudah dibagi lewat WA, tapi kalian kerja kelompok. Oh ya, Pak Guru stop share dulu ini. Ya. Pak Guru akan bagi kalian kelompok menjadi 2 karena yang lain yang tidak hadir, jadi kita bagi 2 kelompok saja. Bapak akan bagi kelompok. Ini Bapak kasih masuk kelompok 1 ya, atau room 1 di sini di kalian punya itu Asaria, Vince, coba ini. Angkat ini. Oh, yang ini Bapak sudah bagi yang kemarin itu nomor kepalanya. Silakan dipakai nomor kepalanya, Bapak sudah bagi. Nomor kepalanya. Harus terlihat jelas ya. Asaria. Salah. Ayo pakai dulu semuanya. Tampakkan di kamera dulu. Oke. Kok begini? Mana ini? Ya, kelompok 1 itu Clarci, Yesaya, Yunus, dan Sandra. Itu Bapak kasih tulis di situ A supaya membedakan ya, kelompok A. Kemudian kelompok 2 itu Vince, Tabita, Stefani. Asaria tadi sudah dikelompokin ya? 2. Ya, sudah ya. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ayo masukkan diri kalian ke dalam kelompok itu. Ayo. Belum ada yang masuk ini, baru Tabita, Clarci, Sandra, Yesaya. Ayo silakan bergabung. Vince dan Stefani.
Sudah semua? Stefani belum masuk. Ayo masuk. Stefani belum masuk itu. Sudah? Di Pak Guru ini belum kelihatan ini. Oke, silakan kalian kerjakan yang LKPD aktivitas 1. LKPD yang sudah Bapak bagi itu silakan dibuka. Yang Bapak sudah kirim kemarin di WA itu. Ya. Ya, Bapak masuk di ruang 1 dulu. Ya, saya, Sandra dan Clarci. Ayo aktifkan dulu suaranya. Coba, ada masalah di situ kalian baca. Kenapa ini si Clarci, Yunus? Kenapa tidak kelihatan ininya wajahnya? Ya, kalian kerjasama ya, kerjasamanya saling bertukar pikiran di ruang ini. Nah, kerjakan dulu yang aktivitas 1 itu. Coba Pak Guru bacakan ya. Atau Pak Guru cari dulu. Nah ini LKPD 1. Ayo, jangan bermain di situ. Kerjakan. Nah ini aktivitas 1, Pak Guru bacakan ya. Aljabar adalah salah satu jawaban belajar masalah dengan menggunakan simbol, gambar, bilangan, dan huruf. Sebagai pengganti sesuatu yang belum kita ketahui nilainya. Yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Bapak? Bapak? Oh ya. Ya Pak, ya. Ya. Tunggu Pak Guru ini dulu ya, stop share dulu. Ayo, jangan ada yang bergerak. Di depan kameranya semua, ayo. Ya, Pak Guru baca ulang yang tadi. Pak Guru share dulu ya ini. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini, kemudian istilah titik-titik yang ada dengan jawaban yang tepat. Nah, ini Pak Guru kasih contoh ini. Banyaknya pulpen Ani itu 2 dus tambah 0 pulpen. Karena tidak ada pulpennya di situ. Kemudian
banyak pulpen Rida itu 2 dus tambah 3 pulpen. Kenapa di situ? Ada 2 dus yang kalian lihat gambarnya dan ada 3 pulpen di situ. Nah, sekarang coba kalian isi yang banyaknya pulpen Rina. Banyak pulpen Rina itu berapa? Nah, sesuaikan dengan contoh yang tadi. Kemudian setelah kalian kerjakan nanti, jangan dulu dikerja, Pak Guru jelaskan dulu. Jika dus dilambangkan dengan huruf A, maka banyak pulpen dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah sebagai berikut. Banyaknya pulpen Ani, 2 itu koefisien. Pak Guru kan tadi sudah jelaskan koefisien itu apa, variabel itu apa. Jadi koefisien itu 2, A itu variabelnya. Nah, banyak pulpen Rida, kalian pilih. 2 itu apa, A itu apa namanya? Nah, kalau yang ini Bapak kasih contoh, 3 itu konstanta. Apa itu konstanta tadi? Sudah dijelaskan konstanta apa? Sudah. Kemudian banyak pulpen Rina. Kalian isi di situ. Nah, setelah itu kalian gambar amati lagi nih. Randi memiliki 1 kotak pensil dan 4 buah pensil. Dika memiliki 1 kotak pensil dan 3 buah pensil. Marto memiliki 2 kotak pensil dan 2 buah pensil. Ah, itu kalian buat seperti tadi. Variabelnya mana, konstantanya mana. Seperti itu. Bisa ya nanti? Nah, setelah itu, Pak Guru mau lihat lagi. Variabel itu apa, koefisien itu apa, konstanta itu apa dari hasil diskusi kalian. Kalian diskusi ya nanti itu. Halo? Ya saya, Sandra dan Clarci. Ya. Ya. Ini 1 orang lagi nih, siapa? Larci dan Yunus, kerja baik-baik ya. Diskusi, kalian diskusikan. Jangan diam-diam, diskusikan. Tanya, Yunus, ini gimana sih gitu. Jangan diam-diam aja, ya. Nah, sekarang Pak Guru mau ke kelompok 2 dulu. Itu kan lihat di situ. Ini tumpunya sendiri. Sudah ada tumpunya ada. Pak Guru masuk ke kelompok 2 dulu ya. Kalian kerjakan. Wahab kan terada di sini. Ini kan Ayo kelompok 1 kerja ya. Pak Guru ke kelompok 2 dulu. Kelompok B. Tadi kelompok A Pak Guru kasih masuk. Kemudian Nasaria, Stefani, Vince. Ada masalah? Nah, kalau kalian belum mengerti, Pak Guru jelaskan ulang lagi bagaimana LKPD-nya ya. Lihat di situ. Mari kita amati gambar di bawah ini, kemudian isilah titik-titik yang ada dengan jawaban yang tepat. Kalian lihat itu. Banyak pulpen Ani itu ada 2 dus. Kemudian banyak pulpen Rida itu 2 dus dan 3 pulpen. Banyak pulpen Rina berapa? Ada berapa dus? Ada berapa pulpen? Seperti itu. Nanti kalian isi di situ. Tapi diskusi ya, jangan hanya melanggar melongo, lihat-lihat sana, lihat sini. Ayo semuanya aktif. Kemudian, jika dus dilambangkan dengan huruf A, maka banyak pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah, kita lihat contohnya ini. Banyak pulpen Ani itu 2A. Berarti koefisiennya itu 2 dan variabelnya A. Kalau pulpen Rida, 2A tambah 3. 2-nya itu apa, A-nya itu apa, 3-nya itu konstanta. Nah, kan tadi sudah diberikan contoh ini. Jadi 2 itu apa, A itu apa, kalian isi. Kemudian banyak pulpen Rina. Pulpen Rina itu dia terdiri ada berapa dus, berapa pulpen. Nah, itu kalian ubah dusnya itu dalam bentuk A dan konstantanya itu dalam bentuk angka.
Nah, sama seperti tadi sudah dikasih contoh yang banyak pulpen reader. Nanti kalian isi. Nah, amati juga gambar berikut. Gambar yang kedua ini. Randi memiliki 1 kotak pensil dan 4 buah pensil. Dika 1 kotak pensil dan 3 buah pensil. Marto 2 kotak pensil dan 2 buah pensil. Nanti kalian isi sama seperti yang tadi. Ini. Nah, berdasarkan itu kalian cari atau simpulkan sama-sama, diskusikan sama-sama variabel itu apa ya, koefisien itu apa ya, dan konstanta itu apa. Nah, kan tadi Pak Guru sudah jelaskan, Pak Guru hanya mau kasih kalian lihat berdasarkan contoh-contoh ini. Nanti setelah itu baru kita kerjakan yang aktivitas 2. Nah, ayo kerjakan kelompok 2. Diskusikan. Kan sering tuh diskusi, tanya, ini bagaimana Kak? Ini bagaimana Kak? Seperti itu. Tanyanya sama temannya ya. Bisa? Bisa. Ya, silakan diisi. Kalau ada masalah, kalian tanya Pak Guru nanti. Tapi diskusi dulu, jangan Pak. Variabel itu apa ya? Salah itu. Itu namanya tanya jawaban. Kalian diskusikan dulu. Variabel berdasarkan gambar-gambar ini, latihan-latihan ini kita apa ya gitu. Bisa ya? Bisa tidak? Asaria? Bisa. Tabita? Stefani, Vince, kerjasama ya. Diskusi. Ya. Pak Guru ke kelompok sebelah lagi. Apa? Ya kan. Halo kelompok 1, kelompok A, bagaimana, ada masalah? Ada yang bingung, silakan ditanyakan. Diskusi. Halo. Yunus bagaimana, sudah? Siapa yang nanti jadi juru bicara di sini? Yunus. Ada masalah tidak? Sudah isi yang tadi? Bilang sabar, Pak Guru bilang yang panggil. Halo, kalau ada masalah tanyakan ke Pak Guru, jangan tanyakan ke teman masalah yang lain. Diskusi kelompok kalian. Tanyakan ke teman dulu. Ini bagaimana ya? Jangan tanyakan jawaban ke Pak Guru jangan kasih. Nanti itu hasil diskusi kalian bagaimana? Ada masalah, nah ayo, kalau ada masalah baru. Pak, ini saya tidak paham di sini. Bapak jelaskan lagi.
Ayo, ada yang mau bertanya? Bagaimana? Belum paham Pak Guru. Belum paham yang di mana? Belum pahamnya. Yang mananya? Pak Guru apa tuh mati? Eh, coba yang belum pahamnya di mana, Nak? Yang banyak bolpen Rina tuh. Banyak pulpen Rina. Itu banyak pulpen Rina. Kalian lihat di situ gambarnya kan ada. Banyak pulpen Rina itu ada berapa dus? Oh, perhatikan gambarnya yang di atas itu. Banyak pulpen Rina berapa? Pulpen Rina, lihat ke gambar yang di atas sejarah selaras dengan gambar dengan penjelasannya. Banyak pulpen Rina itu kan ada gambar di atasnya kan? Itu yang kalian lihat. Pulpen Ani itu yang gambarnya di atas itu. Ayo, Sudah. sudah. Bisa paham itu? Eh, Ayo. Paham tidak? Ada yang ingin bertanya lagi? Nona kerjakan tuh. Oh iya. Kalau ada masalah Yang itu bilang ya. Banyaknya bolpen itu. Ya. Rina tuh. Mana? Ya, kalian kerjakan dulu. Pak Guru pindah ke ruang 1 atau kelompok 1. Kelompok 2. Satu dus tambah dua. Udah itu lanjut ke bawahnya. Iya. Terus yang di banyak pulpen Rina. Iya, Bang. Terus yang di bawahnya. Nah, yang mana lagi? Ada pertanyaan di sini? Ada masalah? Halo, kelompok berapa nih? Kelompok 2. Pulpen Rina tulis di Kelompok 1 ya. petunjuk biru tuh. Jadi di bawah tertulis apa? Iya. Ya, diskusi ya. Ya. Iya, yang itu yang isi di bawah titik-titik yang di bawah itu. Di bawah? Iya. Koefisien. Dua variabel. Ditambah konstanta dengan iya itu dua variabel tuh. Konstanta. Sudah.
Diskusinya bagaimana? Ada masalah? Ada yang belum dipahami, Nak? Halo. Bagaimana? Dua itu koefisien tuh. Vinci. Iya, dua itu koefisien. Terus yang A itu variabel. Iya. Iya. Yang tiga itu konstanta. Tulis tadi bawah titik-titik. Iya, ditulis di bawah titik-titik ya. Di bawahnya. Yang bawahnya. Jawaban yang di bawahnya. Fani. Ya. Ayo diskusi ya. Jangan main-main ya. Kur ke sebelah lagi. Yang banyak bolpen Rina. Ini yang ini dah. Ini. Bukan yang ini belanja. Kan kita masih di banyak pulpen Rina yang itu. 2A tambah 3. Sebelahnya tuh banyak pulpen Rina. Itu tadi Rina, sekarang yang Rina. Rina? Iya. Yang ini. Yang ini. Ayo ini Yunus, Sandra, Clarti, bagaimana? Kau duduk di depan. Jangan dari atas itu ke bawah. Di atasnya itu 1A tambah 2. Itu kan pulpen ada 2. Iya, ini itu variabel 1A. Iya, di bawahnya itu di bawah koefisien. Variabel. Konstanta. Mana kelompok 2? Yunus, Clarti, kemudian Sandra. Sudah. Yunus kasih aktif kop suara. Istirahat.
Gimana ini kelompok 2? Sudah selesai? Ya, ya. Bagaimana kelompok ini? Ada masalah? Masih dikerjakan? Masih. Nah, kalau ada masalah bilang Bapak ya, tanyakan Bapak. Ada yang kurang dipahami. Ayo, ada yang sudah selesai? Belum? Belum ini kelompok 2. Kelompok B ini. Belum, masih kerja. Ini kelompok ini ada kesulitan di mana, Nak? Ada kesulitan. Bagaimana? Pindah lagi ya ke ruang 2. Variabel adalah yang dilambangkan. Stefani, Dengan? Tabita, gimana? Ada masalah? Halo, ada masalah ke tidak? Ada yang bingung? Silakan ditanyakan ke Bapak. Vice. Ya.
Diskusi ya. Variabel itu tulis di maksud toh. Variabel Apa itu. tuh? Tanya ke Bapak. Variabel itu lambang bilangan pengganti. Tadi kan sudah jelaskan. Aduh. Nah, kalian berasakan itu. Aduh. Gimana nih? Variabel adalah lambang bilangan pengganti. Sudah, Pinci sudah. Variabel adalah lambang bilangan pengganti. Oh iya. Ini diskusi loh, aduh. Berdasarkan yang kalian sudah kerjakan itu. Kalau confusion tuh. Sudah ada yang selesai. Di sini sudah selesai belum? Sudah selesai. Halo. Belum Pak Guru. Belum. Apanya yang susah nih? Koefisien adalah Koefisien itu dari bentuk aljabar. Kalian lihat yang tidak memiliki apa? Tadi Pak Guru menjelaskan. Coba kalian lihat bentuk aljabarnya. Baik, Pak Guru kasih waktu sekitar 10 menit lagi ya. Pak Guru pindah ke sebelah dulu.
Ayo, ini mana ini duduk? Sandra. Sandra. Yang penting apa dia? Gambar pengganti. Sudah ya, bisa kembali kita di kampung berbesar. Yang sudah ditulis tadi, bacakan ya. Hasil diskusinya. Ganti dulu. Ini dia saya. Keluar cepat. Oke, saya sudah halo, Fresh. Ya. Sekarang kelompok A. Dua. Silakan. Sandra yang baca.
Ya. Ya. Silakan baca ya, itu banyak Banyaknya Yes. Ada berapa dus itu? 1 dus. 1 Dus. dus. Tambah 2 bolpen. Bolpen. Bagaimana kelompok ini? Kelompok apa namanya? Kelompok B. Betul itu? Kelompok B. Ayo bagaimana? Aktifkan kamu tuh. Ditambah 20. Ditambah 2 bolpen. Ini ya. Coba lihat share di grup ya. Terus di sana isi 2 sudut dalam sepihak salah satu toh. Dan ini sudah mau E atau D kan? C tambah E atau F. Jadi nanti misalnya kau arahkan yang ini, yang C tambah E ya jadinya. Katanya Rina 1 dus tambah 2 bolpen. Iya. Itu kelompok B. Iya betul. Betul. Banyaknya bolpen Rina 1 dus tambah 2 bolpen, betul ya? Nah, sekarang bolpen Ani itu berapa? 2A ya? Iya. Jadi kita dibilang koefisien itu 2A variabel. Bolpen Rida 2A tambah 3. 2 itu apa? Koefisien. Itu menurut A2. Betul tidak yang menurut kelompok B? Betul ya. Untuk A itu apa?
Variabel. Variabel. Ya, di sini tadi dia bilang ini tadi apa koefisien ya? Menurut ini ya? Iya. Itu kan jawaban betul. Kemudian yang A apa? Variabel. Variabel. Bagaimana menurut kelompok B? Betulkah ini? Ini koefisien yang 2, A variabel. Betul? Betul. Betul. Ya. Kemudian pulpen Rina. Berapa itu? Berapa pulpen? Berapa dos dia punya? Kalian lihat di kamarnya dia 1. 1 dus. 1 dus ya. 1 A. 1 dus kita simbolkan dengan 1 1 A. 1 A. 2. 2 ya. Bagaimana kelompok B? Betul ini? Betul. Betul. Nah. Yang satu disebut apa? Koefisien. Koefisien. Ya, betul ya. Kelompok B bagaimana? Betul juga? Betul. Ken, ya. Yang A-nya apa? Variabel. Iya. Kemudian kelompok A ini, terakhir nomor 2 itu apa? Konstanta. Konstanta. Bagaimana kelompok B? Betul itu konstanta? Betul. Betul ya. Betul. Nah, sekarang kita ke gambar berikut. Apa Andi memiliki satu kotak pensil dan 4 buah pensil? Satu kotak pensil, 3 pensil. Marto 2 kotak pensil dan 2 buah pensil. Nah, kalau kita ubah dengan lambang itu berarti banyak pensil Randi tambah 4. Tadi kan sudah agak X tadi apa disebut? Lihat layarnya. Variabel. Yang 4 nama Konstanta. nah ini pensil Dika. A2 bagaimana? Ini apa ini? Yang X apa? Variabel. Itu menurut kelompok A. Kelompok B betul itu variabel? Betul. Iya. Apa namanya? Konstanta. Koefisien. Koefisien. Kelompok A. Kelompok B tadi kita sebut. Koefisien. Koefisien. Jadi Variabel. Konstanta. Dari hasil apa itu variabel? Lambang pengganti suatu bilangan. Bilangan. Bisa dalam koefisien.
Apa isinya? Bilangan pada bentuk aljabar yang Bilangan pada bentuk aljabar memiliki variabel. Bilangan yang tidak memiliki variabel. Yang tidak memiliki variabel. Variabel. variabel adalah ini kan A sama siapa? B. Ini satu ada. Ini saja banget kan? Kalau minggu aja. Variabelnya adalah mana kelompok A, B, C. Jangan melakukan A. Betul. Ada. Ada. Tidak. Tidak. Jadi berapa? Kenapa tinggi dia tuh? Berapa ini kasih mesin? Berapa itu? Cukup? Itu satu ya. Ini. Mana satu ini? Empat. Empat. Berapa itu kelompok empat? Satu. Satu. Variabel. Kemudian 3x sama 2y 4. Variabelnya apa saja gitu? X. Ini untuk kelompok B ya, tapi yang jawab 4. Berapa? X. X Dan Y. Koma saja. X, Koma Y. Posisinya apa saja?
3,4. 4. Negatif 4. 4. Ada pengurangannya? Tidak ada. Tidak ada lagi. Yang bilangan tidak ada variabelnya. 4. 4. Negatif 4. Negatif 4. 4. Suku 3. Sudah. Siapa yang variabelnya apa saja? B. P, Q, Q, Dan R. R. 3, negatif 2 4. dan 4. 3. Suku 4. Suku Nah, jadi apa itu? jenis aljabar binomial. Jenis aljabar jenis aljabar Suku adalah suku adalah variabel beserta buktinya atau konstanta pada bentuk aljabar. Jangan.
Betul dari 90 turun 54 lembar. No, Pak Guru punya laptop tadi tiba-tiba hang, jadi Pak Guru keluar. Bagaimana kelompok P4 tadi bagaimana? Yang apa namanya?
Suku. Suku itu apa? Apa itu suku? B4 tadi siapa B4? Suku adalah variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar. Variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Angkat tangan, bisa ya? Yang lain bagaimana ini? Jangan mengganggu temannya. Ya, siapkan bolpen dan kertasnya, lalu kasih pertanyaan. Misalnya, 3Y. Tulis 3Y tambah 2X. 3Y tambah 2X tambah 2M. 3Y tambah 2X tambah 2M. Bisa?
3X tambah 2Y tambah 2M. Apa saja variabelnya? Jangan langsung jawab, angkat tangan dulu. Apa saja variabelnya yang ketemu perlu? Tekan dia ini ya. Ayo, perhatikan. Siapa yang duluan? Lihat. Ayo cepat. Tadi apa? 2X? 3Y, 2X, 2M. 3Y tambah 2X tambah 2Y ya. 2X. Siapa yang bertanya? Dia sama ketemu. Siapa kayak bertanya ini? Siapa yang bertanya itu? Stefani ya. Jawab silakan. Y, X, dan M. Iya, bagus kita. Ayo yang lain kasih aplaus buat Stefani. Nanti kelompok B. Sekarang lagi. Ini soalnya ini kan ya, siapa yang paling banyak kelompok B dapat satu. Gitu ya. Iya, apa? Angkat tangan ada nih. Sekarang lagi. 3A tambah 4. Tangguh ya, stop tangannya. Turunkan dulu ke tangannya ya. Sekarang lagi 3A tambah 2B kurang 4. 3 tambah 2B kurang 4. Berapa koefisiennya? Dari A. Ini dari A. Koefisien dari A. Koefisien dari A berapa? Sandra. Berapa? AB 4. Koefisien dari A. Itu koefisien dari apa lagi? Ya, Stefani lagi. Satu. Dengarkan soalnya yang mana tambah 2 kurang 4. Salah itu. Variabel dari 3 itu apa? Tadi koefisien dari berapa? Oh, 3. Soalnya dulu. Ayo, soal berikut. 3 tambah 2B kurang 4. Konstanta berapa? Ayo, tanya dulu. Konstanta ingat konstanta yang ayo Tadi di pesawat. konstanta itu apa? Ayo kawan yang depan, pokoknya kasih ya. 10. Itu mundur. Ayo Sandra. Berapa? 3 dan 2. Konstanta Negatif 4. negatif 4. Itu namanya kelompok. Ya, berarti kelompok mendapat 2. Apaan itu lagi? Satu pertanyaan lagi. 2X tambah 4 tambah 5. Koefisien dari L. Angkat tangan saya. 1, 2, 3,
Ayo. Iya, aku yang lain ya sudah baliskan. Kelompok B yang menang. Kelompok B semua yang sama. Depan ya, pembelajaran kita. Ya, dari kesimpulan kali ini lagi selain mengalir Coefficient. Ada yang bisa baca mungkin Sandra. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan. Nah, variabel itu lambang variabel itu lambangnya sampai kemudian koefisien Bilang pada bentuk alat jabat yang variabel konstanta adalah bentuk aljabar berupa kalimat bilangan dan bilangan itu adalah variabel ya, bertanya lagi dulunya. Ya ada? Jadi pembelajaran kita ini ya nanti selanjutnya kita akan belajar tentang kasih kalian kemudian. Sandra bikin doang di situ. kan duduk. Ayo Sandra, suaranya. Ayo Sandra. Teman-teman, sebelum tong tutup pembelajaran di siang hari ini, mari tong berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu lagi selanjutnya. Selamat siang. Siang keluar. Keluar.